Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Adi dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Joni Sadarlah Halawah NIM 1814141081, Ahmad Putra NIM 1914141024, Andrian Syah Fikri 1814141032, dan saya Imelda Ceria Diskania NIM 1914141056 akan mempresentasikan mengenai topik yang kami pilih, yaitu prediksi jumlah pendaftar dan penerima beasiswa LPDP tahun 2022. Kami akan mempresentasikan 5 bagian dari artikel kami. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua kajian pustaka, yang ketiga deskripsi data, yang keempat analisis data dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari topik yang kami pilih yaitu beasiswa dapat membantu para pelajar dalam melanjutkan pendidikannya dengan meringankan beban biaya pendidikan terkait. Selain itu, beasiswa juga bermanfaat dalam menambah pengalaman dan meningkatkan motivasi dalam belajar. Untuk yang kedua, salah satu lembaga penyedia beasiswa adalah LPDP. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister, doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia dan mendukung program beasiswa lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Akan tetapi, persaingan yang cukup ketat dengan jumlah pendaftar yang sangat banyak dan jumlah yang diterima sedikit membutuhkan strategi dari para pelamar agar bisa lolos. Untuk topik yang selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. LPDP merupakan lembaga pengelola dana pendidikan, di mana lembaga ini adalah lembaga non-eselon yang terbentuk dari hasil kesepakatan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian ini resmi menjadi instansi pemerintah pada 30 Januari 2012 melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 18/KMK-05/2012. LPDP mulai membuka pendaftaran beasiswa LPDP secara online pada tahun 2013. Selain beasiswa, pada tahun awal ini LPDP juga menyalurkan dana untuk rehabilitasi pendidikan dan merekomendasikan riset untuk didanai. LPDP berjalan untuk mendukung percepatan pembangunan seperti visi dari LPDP sendiri, yaitu memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyiapkan pemimpin masa depan. Pustaka yang kedua yaitu GeoGebra. GeoGebra adalah salah satu media belajar interaktif yang membantu para pelajar dan pendidik dalam belajar dan mengajar materi matematika seperti geometri, aljabar, statistika, dan kalkulus pada tingkatan SD sampai dengan sekolah tinggi. Pada kesempatan ini kami menggunakan GeoGebra Classic 6 untuk membuat serta menganalisa model dan grafik yang dihasilkan oleh model yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk merepresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real ke dalam bentuk pernyataan matematik. Representasi matematik yang dihasilkan dari proses ini dikenal dengan model matematik. Pemodelan matematika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjelaskan suatu fenomena, memprediksi perilaku dalam sistem, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis model matematika, yaitu model empiris, model simulasi, model deterministik, dan model stokastik. Yaitu deskripsi data. Data jumlah penerima beasiswa LPDP sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 diperoleh dari laman katadata.co.id yang dihimpun dari laman resmi maupun Instagram LPDP. Untuk tahun 2020, informasi jumlah penerima beasiswa LPDP disampaikan oleh Direktur Utama LPDP dalam wawancara dengan jawapos.com. Adapun jumlah pendaftar diperoleh dari laporan tahunan Kementerian Keuangan sejak 2013 hingga 2019. Berikut data penerima yang disajikan pada tabel. Untuk mempermudah visualisasi, data tadi dapat disajikan dengan grafik berikut. Penerima beasiswa LPDP mencapai 26.585 orang selama tahun 2013 hingga tahun 2020. Jumlah penerima mengalami peningkatan signifikan pada hingga tahun 2016, tapi turun
lagi 2 tahun berikutnya dan naik menjadi 4.671 pada tahun 2019. Jumlah pendaftar adalah mereka yang mengisi pendaftaran online. Jumlah ini tentu saja berkurang ketika berkas diseleksi oleh pihak LPDP. Sedangkan data jumlah penerima yang dimaksud adalah peserta yang dinyatakan lolos dari awal hingga akhir seleksi dan bersedia dengan segala ketentuan menerima beasiswa LPDP untuk pendidikan. Pada tahun 2014 ditargetkan 4.062 yang lulus seleksi pendaftar dan angka ini ternyata lebih kecil dari peserta yang lolos seleksi administratif yaitu sebesar 6.383 orang. Pada tahun 2015 dan 2016 pendaftar beasiswa LPDP terbanyak adalah pada program magister dalam negeri sebanyak 38,5% pada tahun 2015 dan 45,66% pada tahun 2016. Prioritas LPDP tahun 2016 terdiri dari 3 keutamaan, yaitu teknik sains pertanian, kedokteran, dan kesehatan. Yang kedua yaitu akuntansi atau keuangan, hukum, pendidikan, dan agama. Yang ketiga ekonomi, sosial, budaya, seni, dan bahasa. Pada tahun 2018, jumlah penerima beasiswa LPDP sebanyak 1.789 yang terdiri dari 964 orang penerima beasiswa dalam negeri dan 825 penerima beasiswa luar negeri. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Tahun dengan jumlah pendaftar dianalisis secara terpisah dengan pasangan tahun dan jumlah penerima. Hal ini untuk memudahkan penulis menentukan model regresi yang sesuai. Pasangan tahun dan jumlah pendaftar disajikan dalam gambar berikut. Model yang dipakai pada pasangan data ini adalah model regresi SIN dengan nilai SSI terkecil yakni 46,4835,8074 dan koefisien determinasi sebesar 94,84%. Koefisien determinasi menunjukkan pengaruh tahun terhadap jumlah pendaftar beasiswa LPDP. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Y sama dengan 23466,9 ditambah 1622 dikali sin 0,99x dikurangi 1,22. Selanjutnya, untuk memperkirakan jumlah pendaftar pada tahun 2022 dapat dilakukan dengan memasukkan X sama dengan 2022 pada persamaan regresi yang diperoleh. Y sama dengan 23466,9 ditambah 16220 dikali sin 0,99 dikali 2022 dikurangi 1,22 sama dengan 34.710. Dengan demikian, perkiraan jumlah pendaftar mahasiswa LPDP tahun 2022 adalah 34.710 orang. Perkiraan ini tentu saja sangat besar, tetapi mungkin saja terjadi karena LPDP menjalin kemitraan dengan Kemendikbud terkait perluasan jangkauan beasiswa LPDP. Akan tetapi, situasi nasional seperti pandemi yang saat ini belum berakhir bisa saja mempengaruhi prediksi ini. Yang sama juga dilakukan untuk pasangan tahun dengan jumlah penerima beasiswa LPDP. Grafiknya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan gambar dari model regresi dua variabel atau linier. Model dengan SSI terkecil yakni 283251111,3929 adalah model regresi linier. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan negatif 47,11x ditambah 98314,68. Selanjutnya, untuk memperkirakan jumlah mahasiswa penerima beasiswa LPDP tahun 2022 dilakukan dengan memasukkan nilai X 2022 pada persamaan regresi linier diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan negatif 47,11 dikali 2020 ditambah 98.314,68 sama dengan
3064,0357. Dengan demikian perkiraan penerima beasiswa LPDP tahun 2022 adalah 3064 orang. Prediksi ini lebih besar daripada tahun 2020, tapi tidak menjadi tahun penerima paling banyak. Akan tetapi, jumlah penerima beasiswa LPDP juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi negara karena masalah nasional tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2020 jumlah penerima beasiswa turun 75% akibat pandemi. Hal ini karena beberapa universitas di luar negeri masih menutup penerimaan mahasiswa luar, terkhusus dari Indonesia. Selanjutnya yaitu bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Adalah LPDP adalah lembaga pemerintah yang salah satu programnya adalah pemberian beasiswa di dalam atau di luar negeri bagi siswa yang mempunyai kemampuan. Beasiswa ini diberikan sejak 2013. Jumlah pendaftar dan penerima cukup bervariasi setiap tahun. Prediksi jumlah pendaftar dan penerima pada tahun 2022 dapat diperoleh dengan melakukan analisis pada model regresi berbantuan GeoGebra. Model regresi pada jumlah pendaftar adalah Y sama dengan 23.466,9 ditambah 16.220 dikali sin dalam kurung 0,99x dikurangi 1,22, dan pada penerima Y sama dengan negatif 47,11x ditambah 98.314,68. Dengan model tersebut, prediksi jumlah pendaftar beasiswa LPDP tahun 2022 adalah 34.710 orang dengan prediksi diterima sebanyak 3.064 orang. Prediksi ini mengabaikan pengaruh lain seperti syarat dan ketentuan beasiswa yang berubah, jenis beasiswa yang semakin banyak atau dikurangi, atau kondisi nasional seperti pandemi yang belum kunjung berakhir. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dalam tutur kata maupun dalam tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.